Di podcast ini aku mau ngomongin nasihat-nasihat yang sering banget diucapkan oleh orang tua kita, sering banget diucapkan oleh teman kita, lingkungan kita, semuanya mengucapkan nasihat ini dan kita mengamininya bersama-sama gitu loh. Namun kalau misalkan kita lihat lagi, kayaknya nasihat itu nggak benar-benar amat deh. Kayaknya mungkin ada yang salah dengan nasihat itu gitu loh. Jadi video kali ini aku mau ngomongin nasihat-nasihat yang sering banget diucapkan oleh orang tua kita, namun kayaknya itu salah. Nasihat pertama yang ingin aku bedah, aku bahas, itu adalah ungkapan yang sering banget ucapkan kita, yang sering banget kita temui di sosmed ya. Itu bahagia itu sederhana. Menurut aku ini tergantung bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan gitu. Kalau misalkan kita mendefinisikan kebahagiaan sebagai perasaan senang sesaat, kayaknya emang bahagia itu sederhana gitu. Kita bisa nonton ke bioskop, kita nonton lawak, stand up komedi, misalkan dan kita merasakan senang. Oh, oh yang ngelokok di sini. Ya, kita bisa mengatakan bahwa bahagia itu sederhana. Namun kalau misalkan kita mendefinisikan kebahagiaan itu sebagai perasaan kepuasan atas hidup, mungkin bahagia itu nggak sederhana gitu. Mungkin bahagia tuh nggak kompleks juga sih. Aku malah yakin bahagia itu malah mungkin nggak ada ya. Karena kenapa? Karena otak kita tidak didesain oleh seleksi alam untuk merasakan bahagia. Otak kita tidak didesain oleh seleksi alam untuk merasakan puas. Kenapa? Karena otak kita hanya didesain oleh seleksi alam untuk survive. dan untuk bereproduksi ya. Malah kalau misalkan kita merasakan puas atau merasakan kebahagiaan, itu malah akan tidak baik terhadap kelestarian spesies kita gitu loh. I haven't been happy 1 minute of my entire life. Ada sebuah ceramah yang aku suka banget. Aku lupa namanya siapa. Pokoknya si tokoh agama ini dia bilang bahwa jika Anda mencari kebahagiaan di dunia ini, maka Anda mencarinya di tempat yang salah. Jadi Anda salah tempat lah kalau mencari kebahagiaan di dunia ini gitu. Bagaimana pendapat kalian? Aku minta kalian komen. Kedua ya, yang tadi kan pertama bahagia itu sederhana gitu. Yang kedua adalah semua terjadi karena alasan. Everything happens for a reason. Whatever it is, good or bad. Everything happens for a reason. Nothing happens by chance or by luck. Aku nggak setuju bahwa semua itu terjadi karena alasan. Tergantung juga sih, tergantung bagaimana kita mendefinisikan alasan itu sendiri. Kalau kita mendefinisikan alasan sebagai penyebab atas terjadinya sesuatu, maka aku yakin bahwa iya, hal terjadi emang karena ada alasannya gitu. Misalkan apel jatuh gitu. Kenapa apel jatuh? Ya ada alasannya. Alasannya apa? Karena adanya gaya gravitasi misalnya. Gempa bumi terjadi kenapa gitu? Dosa manusia. Gempa ada alasannya, yaitu gempa itu terjadi karena pergeseran lempeng bumi misalnya. Kalau misalkan kita mendefinisikan alasan tersebut sebagai penyebab, aku setuju bahwa alasan itu ada gitu. Tapi kalau misalkan kita mendefinisikan alasan itu sebagai tujuan gitu, kenapa sih harus gempa gitu? Kenapa ada gempa? Oh, gempa itu terjadi karena dewa tidak menghendaki adanya pesta gay misalnya. Itu aku nggak setuju. Kenapa terjadi bencana tsunami misalnya? Oh, karena banyak perzinahan di kota itu gitu. Itu alasan-alasan yang apa ya? Kayak ada tujuannya gitu. Yang kayak gitu aku nggak setuju. Jadi aku tidak percaya bahwa semua terjadi karena alasan. Itu nggak ada ya. Itu bohong. Dan nasihat yang ketiga adalah hidup ini adil. Banyak banget yang bilang bahwa hidup ini adil. Pada tahun 1692 sampai 1694 ada 2,8 juta rakyat Prancis itu mati kelaparan. Sedangkan Raja Louis pada saat itu sedang menghabiskan waktu bersama para gundiknya gitu. Ya, ada jutaan orang yang meninggal karena kelaparan dan ada orang yang bersenang-senang gitu. Ya, teman-teman bayangin aja itu adil atau enggak gitu loh. Bagi Sujiwo Tejo, besok kau khawatir nggak bisa makan, itu sudah menghina Tuhan. Dan kalau teman-teman lihat juga dunia ini misalnya, ada zaman dulu, ada yang terlahir sebagai budak, dari kecil dia udah melayani tuannya, udah jadi budak. Sedangkan ada anak yang terlahir dari bangsawan, dia hidup mewah-mewahan. Apakah itu adil atau enggak gitu loh. Lalu sekarang kita bisa melihat ada orang dengan IQ tinggi, dengan IQ rendah, dengan kecerdasan yang jomplang gitu. Ada orang yang terlahir dari keluarga kaya, ada juga yang lahir dari keluarga miskin gitu loh.
Cuman kesalnya adalah ketika sebagian orang berusaha menganggap dunia ini adil. Mereka bilang bahwa orang kaya tuh dan orang miskin itu adil, itu sama aja. Misalnya orang miskin penyakitnya kalau misalkan dia berpenyakit, penyakitnya tuh nggak apa-apa amat gitu. Orang miskin penyakitnya paling cuman flu, cuman pilek. Tapi kalau orang kaya itu punya penyakit, dia bakal punya penyakit kayak jantung, diabetes, kanker gitu. Atau ada juga yang bilang bahwa satu-satunya masalah orang miskin itu adalah cuman duit doang gitu. Sedangkan masalahnya orang kaya itu kompleks. Keluarganya tidak harmonis lah, anaknya hamil di luar nikah lah, misalnya kayak gitu. Lalu mereka menyimpulkan bahwa orang kaya dan miskin itu sama aja, dan mereka menyimpulkan bahwa hidup ini adil gitu. Karena ya masalah yang ada di orang kaya itu lebih kompleks dan lebih berat ketimbang orang miskin. Cuman faktanya adalah di dunia ini orang miskin itu ada juga loh yang dia gak punya duit, masalahnya duit, dan dia juga keluarganya tidak harmonis, dia broken home. Ada juga anaknya yang hamil di luar nikah, ada juga yang penyakitnya diabetes, jantung, kanker, dan dia miskin. Itu ada yang kayak gitu. Dan di dunia ini juga ada orang kaya yang kehidupannya harmonis, kehidupannya bagus, normal, dan dia ya. Jadi di mana dong letak keadilannya? Jujur saya tidak melihat bahwa dunia tuh adil. Yang kaya dia bisa enak dapat akses pendidikan, akses kesehatan dengan lebih mudah gitu. Sementara si miskin dia susah untuk dapat pendidikan atau segitu aja untuk podcast kali ini. Aku baru ngomongin 4 ya. Yang pertama itu bahagia itu sederhana. Aku nggak yakin. Semua terjadi karena alasan. Aku juga nggak yakin. Tergantung bagaimana kita mendefinisikan alasannya. Lalu hidup ini adil. Aku jelas itu nggak yakin banget. Segitu aja untuk podcast kali ini. Dan podcast mendatang aku bakal ngomongin banyak banget nasihat-nasihat konvensional. Nasihat-nasihat yang kita amini bersama kebenarannya gitu. Tapi padahal itu salah gitu. Dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Selamat malam.